Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakallah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian surah Al-Baqarah ayat yang ke-49 dan 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'aun wa antum tandurun. Pada ayat ini Allah ingatkan kepada Bani Israel, ingatlah wa idnajainakum min ali fir'aun, bagaimana Allah menyelamatkan kalian daripada kekejian, siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum su'al adab yudabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, di mana mereka menyembelih anak-anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu Fir'aun bermimpi ada api yang membara dari Baitul Maqdis, yang api itu menjalar terus sampai masuk kota Mesir. Dan anehnya api itu membakar seluruh rumah-rumah orang-orang Kipti, yaitu penduduk asli Mesir, tapi tidak sama sekali membakar rumah orang-orang Bani Israel. Ketika hal ini didiskusikan oleh Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya, tiba-tiba ada berita datang kepadanya bahwa orang-orang Bani Israel sedang menunggu kelahiran seorang anak laki-laki. Konon anak laki-laki ini akan menyelamatkan Bani Israel dan kemudian merebut kekuasaan dan memberikan kemuliaan kepada mereka. Maka dengan mimpi yang dialami oleh Fir'aun, ya, Fir'aun ini nama raja kafir Mesir, itu namanya Fir'aun. Ya, kalau di Romawi ya namanya Kaisar, ya, kalau di Persia namanya Kisra, ya, kalau di Yaman raja kafirnya Tubba gitu ya. Nah, jadi Fir'aun itu begitu nama. Kalau namanya sendiri bukan Fir'aun, tapi itu nama gelar raja di Mesir yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Ia murka demi menyelamatkan keagungannya, kekuasaannya, kemapanannya. Maka ia pun memutuskan untuk membunuh dengan menyembelih semua bayi-bayi yang lahir dari Bani Israel. Kalau dari bangsa Mesir asli Kipti tidak, tapi dari Bani Israel sembelih. Biarkan yang perempuan hidup. Kemudian orang-orang dewasa dipekerjakan dengan hina seperti budak yang disiksa dan sia-sia jatuh martabatnya. Begitulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan itu dilakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa. Yang anehnya Nabi Musa lahir justru diasuh oleh Fir'aun sendiri. Dan Musa inilah yang akhirnya menyelamatkan Bani Israel. Diajaklah pada waktu itu seluruh Bani Israel untuk hijrah meninggalkan Mesir. Dan ketika mereka malam hari meninggalkan Mesir, ya, maka datang kabar kepada Fir'aun tentang masalah ini. Fir'aun pun mengatakan, biarkan mereka lari. Sampai pagi ketika ayam berkokok kita kejar. Yakin dia bisa mengejar Musa alaihissalam, karena Musa dan Bani Israel yang lain hanya lari dengan jalan kaki, sementara Fir'aun dengan kudanya.
Tapi anehnya pagi itu tidak ada satupun ayam yang berkokok. Kemudian Fir'aun memerintahkan, sembelihlah kambing-kambing. Dan aku tidak akan mengambil hatinya sebelum berkumpul orang-orang Kipti di sini. Maka waktu itu berkumpul sekitar 600.000 orang. Dengan pasukannya yang hebat, yang besar, yang banyak, yang berkuda, yang gagah. Dia kejar itu Musa alaihissalam. Dan ketika sampai di Laut Merah, Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya. Maka fa'anjainakum wa aqnana ala fir'aun wa antum tandurun. Allah katakan, Allah selamatkan Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Dan kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan kalian semua menyaksikan itu. Bagaimana Fir'aun tenggelam. Bagaimana dengan menyaksikan ini mereka menemukan ketentraman, kebahagiaan, lepas dari penderitaan dan siksaan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kata Allah, ini adalah ujian yang besar. Kenapa dikatakan ujian yang besar? Karena sesungguhnya ujian Allah itu dua. Satu penderitaan, yang dua adalah kenikmatan. Nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Surah Al-Anbiya ayat 25. Aku menguji kamu dengan kesusahan dan kebahagiaan. Nah, Bani Israel diuji dengan siksaan yang berat, dihinakan, diperbudak, dibunuh anaknya. Ya, mereka lolos sebagai orang yang baik. Tapi ketika mereka diselamatkan Allah, dimuliakan Allah, diberi nabi, diberi rasul, diberi Alkitab, ya, dibunuhlah Fir'aun, tenggelam dengan pengikutnya di dalam dalam Laut Merah. Mereka banyak yang tidak lolos. Nah, kaum muslimin kita juga begitu. Jadi kita ini nanti hidup ini isinya ujian, ada susah, ada bahagia. Kadang dalam susah, sedih, sempit, sulit, corona, ya kita lulus. Dekat sama Allah, ingat sama Allah, taat kepada agamanya. Tapi kadangkala ketika lepas dari kesulitan, dari sesuatu yang tidak dikenal, kemudian menjadi terkenal, yang tadinya seorang rakyat jelata menjadi pejabat yang dihormati, banyak yang lupa kemudian justru melakukan perbuatan dosa. Ini peringatan bagi kita umat Muhammad SAW, lepaskan diri kita dengan dosa, tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Semoga ini pelajaran yang bermanfaat agar kita tidak celaka seperti Bani Israel, tapi mulia fid dunya wal akhirah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.